yang bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Ini judulnya apa ya? Ini halaman 4. Nah ini judulnya Simulation Modeling and Analysis ya, karangan Avril M. Lowe ya. Nah, tadi di halaman 4-nya ada diagram seperti ini ya, yang menunjukkan cara-cara untuk mempelajari sebuah sistem. Jadi sistem itu bisa dipelajari dengan eksperimen langsung dengan sistem nyatanya, sistem aktualnya ya, atau dengan bereksperimen melalui modelnya, model sistemnya ya. Sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita bereksperimen dengan sistem nyatanya kan mahal ya enggak? Nah, mahal kita gitu ya, ingin kita dengan sistem nyata, contohnya apa? Pabrik harus berjalan dulu, itu kan butuh biaya. Pesawat harus kita naikin dulu, butuh biaya dan sebagainya. Sehingga bisa dimodelkan ya. Gitu. Nah, ini bereksperimen dengan sistem, dengan model ya. Itu modelnya bisa dalam bentuk fisik, nih physical model, bisa dalam bentuk model matematik, model matematis ya. Kalau fisik seperti yang sudah kita bahas tadi ya, contoh model ikonik ya, model ikonik seperti market ya, atau model analog ya, tadi contoh alat peraga, manekin, apalagi tuh yang tadi alat peraga biologi tuh anatomi tubuh manusia gitu ya, yaitu physical, yang analog. Oke ya. Atau bisa juga nih model analog itu kayak model elektronik tuh teman-teman, yang apa dulu pernah belajar mungkin ya, apa namanya itu di PCB ya nggak? Ya ini contoh ada di sini kalau nggak salah nih. Nah ini nih ya, ini model elektronik nih. Ini adalah model analog ya. Nah, analog tuh termasuk ini nih kayak tadi, sistem peredaran darah manusia nih. Ini jantung kayaknya nih, bukan? Jantung nih. Kemudian ini PCB lah. Ya, jadi ini analognya nih. Gambar-gambar yang menunjukkan ini resistor ya, analog, ini dioda ya nggak? Ini kondensator, masih ingat nggak? Iya, Pak. Yang backgroundnya mesin atau elektro harusnya paham nih. Gitu, ini model analog nih. Oke, gitu ya. Nah, kemudian model matematik tadi sudah kita bahas, dia bisa analitik, solusinya bisa solusi analitis, ya bisa simulasi. Ini berarti membutuhkan rumus, ya, seperti programa linear. Ada yang tidak bisa dengan rumus. Ya, ini programa linear bisa dengan metode simplex, kan ya, dengan branch and bound, misalnya dengan eliminasi, substitusi, ya, dengan operasi baris elementer ya, dengan operasi matriks gitu, matrix operation. Ada yang simulation ya di sini. Simulation itu dengan algoritma atau mirip-mirip dengan heuristik lah. Ya, simulasi itu. Oke. Nah, ini untuk memperkaya wawasan lagi, tadi kita sudah bahas klasifikasi model ya, tapi di sini ada penjelasan. Nanti saya share ya materinya. Nah, contoh model deskriptif, struktur organigram nih, struktur organisasi. Ya, di perusahaan ini dia masuk ke dalam model deskriptif ya. Ya, secara fungsi, kriteria fungsi dia masuk ke struktur, masuk ke model deskriptif, menggambarkan apa namanya? Ya, struktur organisasi ya, dari organisasi atau perusahaan gitu. Kayak ini juga model ya teman-teman ya, ini model nih. Jadi
Perusahaan yang aslinya fisik ya, orang-orang ya dengan jabatan segala macam itu ketika digambarkan dalam bentuk model seperti ini gitu. Ya, berubah wujudnya gitu ya menjadi model konseptual gitu. Nah, kemudian diagram tata letak pabrik ya, factory layout. Nah, ini pun sama. Dia model deskriptif ya. Model deskriptif. Faktur ya, nota faktur itu pun sama, dia model ya. Model deskriptif gitu. Banyak sekali ya kalau kita mau ambil contohnya. Ya, ini sama layout nih. Dena layout itu model-model deskriptif. Nih, laporan keuangan ya, ini kayak mirip-mirip kayak ya sama faktur juga nota. Jadi profit and loss nih, laporan laba rugi ya. Itu pun ada model deskriptif yang menggambarkan tentang apa namanya kondisi keuangan ya di situ, uang masuk uang keluar selisihnya gitu ya dan sebagainya. Neraca nih di situ ada semua, income statements lah. Ada model prediktif. Nah, seperti rumus-rumus itu umumnya model prediktif. Ya, bila ini terjadi maka kejadian itu akan menyusul. Ini kayak BEP. Menghitung BEP nih, BEP ini sebagai akibat. Kalau F-nya sekian nilainya, V-nya sekian nilainya, ya maka BEP-nya berapa gitu. Ini pun sama nih. Apalagi kalau digambarkan secara grafis begini ya, kita akan jadi tahu nih, ini kalau kita tarik terus bisa ketahuan nih kalau nilainya ini berapa, ketemu nilainya berapa gitu. Prediktif. Ya. Sama diagram keputusan juga nih. Decision tree ya. Itu pun model prediktif ya. Kalau di PO1 ada nggak ini? Ada ya? Ada nggak decision tree? PO2 ya kalau nggak salah. Nah, tadi ini oke. Okay. Sama ya flowchart ini kan tadi sudah kita bahas flowchart. Dia masuk ke dalam yang prediktif ya, model prediktif flowchart. Ya. Aktivitas atau proses, kemudian ada uji kondisi. Yang diamond atau belah ketupat. Yang kotak rectangle itu menunjukkan apa namanya? Aktivitas ya atau proses gitu. Nah, ini apa nih? Ini mirip kayak decision tree sebetulnya. Ya. Atau flowchart ya, mirip dengan flowchart lah. Teori antrian ya sama dia juga. Ini lebih ke apa namanya? Proses map ya. Proses map. Ini sudah ada di video yang saya share ya. Contoh seperti ini. Proses map ya. Kemudian nah ini juga sama. Proses map ya. Ini sama semua. Ini model semua ya ini. Model prediktif. Ini multi channel. Oke. Nah, di sini ada model normatif. Nah, ternyata model simplex masuk ke dalam model normatif ya, model yang dapat memberikan jawaban terbaik dari alternatif yang ada terhadap suatu masalah ya. Model normatif. Jadi dia bisa memberitahukan tentang hasil yang optimal, solusi optimal ya. Berarti terbaik. Ada nilai di situ, value yang dilibatkan baik, terbaik atau enggak bukan terbaik ya, ada yang optimal, ada yang tidak optimal misalnya gitu. Ada istilah visible solution ya, ada optimal solution. Visible belum tentu optimal, tapi kalau optimal pasti visible misalnya gitu.
Ya, nah ini sudah ketemu di base solutionnya, stop. Kalau enggak ya, kalau nggak ada no solution juga stop nih. Oke. Ini algoritma simplex. Oke, ini sama normatif ya. Model CPM dan PERT di dalam project management. Teman-teman sudah mengambil mata kuliah project management? Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum ya. Apa namanya? Atau di ya ini lebih ke network diagram nih. Ya, network diagram. Oke, jadi network diagram kalau di sini diklasifikasikannya ke model normatif ya. Model normatif dia bisa memberikan hasil yang optimal, yang terbaik. Betul sih kalau dari sisi rumus-rumusnya dengan CPM itu critical path method, ya metode jalur kritis, dia bisa menemukan jalur kritis. Jalur kritis itu adalah waktu terpanjang ya, dan itu menunjukkan durasi dari proyeknya. Ya, dari keseluruhan ini aktivitas nih yang bulat-bulat ini aktivitas ya. Nah, ini durasinya, durasi waktunya. Oke. Start and finish-nya lah gitu. Totalnya 36 berarti 36 hari. Atau ya satuan waktu lah, bisa hari, bisa bulan, bisa minggu. Oke, dia masuk ke model yang normatif ya. Si diagram network. Ini bagian dari diagram network ya, kalau yang dari video yang saya bahas. Ini kalau aktivitasnya ada di node ya, di sini berarti activity on node ya. Kalau aktivitasnya ada di panah berarti activity on arrow gitu. Precedence diagramming method itu activity-nya on node ya. Tapi kalau yang arrow diagramming method dia activity-nya on arrow. Begitu ya. Oke. Kemudian EOKI nih. EOKI ini model apa nih? EOKI model normatif ya, ternyata ya, model normatif juga di sini. Economic order quantity. Jadi bisa memberikan jawaban yang terbaik nih. Ini menunjukkan apa? Safety stock ya. Minimum inventory level di sini. Ini atau apa disebutnya? Repeat order point-nya nggak? ROP. Udah belajar kan di apa namanya itu mata kuliahnya? P3 ya? Betul nggak, teman-teman? Untuk inventory level ini, di sini kan apa namanya level maksimumnya, minimum di sini. Ini yang tengah-tengahnya apa nih? Safety stock ya, di order point-nya di sini nih. Ketika sudah mencapai titik ini, inventory-nya harus dilakukan pemesanan ulang, reorder point. Ya, sehingga ketika nanti menjelang habis, nah ketika sudah sampai inventory-nya 0, pesanan sudah datang sehingga kembali ke maksimum lagi levelnya. Begitu terus. Ini sudah menunjukkan model memberikan solusi optimal ya, terbaik supaya inventory levelnya optimal ya, tidak mengalami overstock ya, kelebihan stok ataupun stock out, kekurangan stok gitu ya. Jadi model nih semua ya. Jadi industrial engineering itu sangat berhubungan dengan modeling, pembuatan model. Ya, modeling bukan modeling yang itu satu lagi. Modeling maksudnya adalah pembuatan model ya untuk sistem atau proses ya, atau permasalahan gitu. Ini untuk kriteria struktur. Tadi kan klasifikasi model banyak ya kriterianya, ada kriteria struktur, ada model iconic market, ini banyak nih.
Nah, ini Google Earth nih ya, foto udara pun adalah ikonik. Ini sama ya, hampir semua image itu adalah ikonik. Ini mode pesawat, ya, ikonik semua. Tadi sudah ini. Nah, ini analog, semuanya analog ya. Ini jalan ya model. Ini elektronik ya, control box. IoT mungkin apa namanya, Internet of Things, control box. Rumahnya dikontrol pakai internet, smart home. Oke, ini sama ya. Nah, model simbolik adalah contohnya model matematik, program linear. Nah, di sini contohnya ya, maksimal. Ada fungsi tujuan, ada variabel keputusan, ya, ada kendala, ini constraint. Ya, termasuk model metode simplex juga di situ. Model simplex, ini matriks ya. Model antrian, yaitu simbolik semua. Ada rumus-rumusnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan waktu, ada yang disebut statis nih, seperti struktur organisasi yang tadi, yang merupakan model deskriptif ya. Deskriptif dan statis ya. Di sini kita tidak melihat ada elemen waktu yang dilibatkan. Nah, kalau ini dinamis, dia ada elemen waktu. Nah, di sini aja udah kelihatan nih, X-nya adalah T, ya, variabelnya T, ada waktu di situ. Ini adalah Y, ini variabel dependennya. Ya, di sini ketika waktunya bertambah, maka seperti ini gitu ya, nilai Y-nya. Untuk yang satu lagi ke sini eksponensial atau linear gitu. Nah, berdasarkan kriteria lingkungan, ada yang disebut model terbuka. Contohnya dalam model sosial nih, terbuka itu ya masyarakat lah, model sosial atau model society masyarakat ya, di situ. Dia sangat terpengaruh oleh lingkungan gitu. Gitu. Kemudian ada model input output ini nih. IPO yang sudah kita bahas, input proses output. Ada model tertutup, contohnya adalah di sini termostat ya. Termostat. Termostat itu untuk mengukur apa? Suhu ya? Iya, Pak. Suhu ruangan kalau nggak salah ya. Itu dia sistem tertutup ya. Tertutup, jadi tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya, sistem kerjanya nggak terpengaruh oleh lingkungan. Derajat, oke, ini kriteria ini. Model umum nih, kayak program linear itu berlaku umum, bisa digeneralisasi ya, antrian pun sama. Ada yang khusus ya. Nah, ini dia unik ya. Unik per masalah gitu, per masalah dia punya model sendiri. Termasuk simulasi ya, simulasi masuk ke yang apa namanya, model yang khusus gitu. Tadi ada probabilistik ya, sudah kita bahas lah probabilistik. Deterministik sama tadi contohnya ya, perhitungan laba saya bilang deterministik kan. Probabilistik ini contoh termasuk simulasi. Nah, kalau simulasi ada yang bisa probabilistik, ada yang deterministik. Salah satunya adalah yang probabilistik. Gitu. Model tak pasti ini fuzzy ya, permainan. Oke, dengan kalau pakai fuzzy jelas lah dia ada apa namanya, spektrum nilainya ya, ada range gitu, ada range nilainya. Tadi sudah ya yang kualitatif dan kuantitatif. Ini mind mapping nih. Ini mind mapping kurang lebih seperti ini, mind mapping, model mental, proses berpikir. Model verbal tadi kayak flowchart juga ya, termasuk model verbal. Ini model konseptual.
Jadi hampir semua model verbal itu konseptual ya, flowchart, DFD, apalagi ada kata-katanya lah. Hampir semuanya model konseptual. Diagram alir, metodologi penelitian yang kalau teman-teman nanti membuat laporan ya, laporan KP, laporan tugas akhir, itu kan model konseptual tuh, metodologi penelitiannya. Kuantitatif nih rumus EMC kuadrat. Dimensi, secara dimensi, kriteria dimensi ada model tunggal, contoh peta ya, model majemuk, simulasi contohnya. Nah ini simulasi apa namanya? Simulasi itu bisa seperti ini juga ya, jadi animatif gitu. Bisa dalam bentuk tapi komputer kan ya, berbasis komputer animasi. Simulasi misalnya dengan CorelDRAW, AutoCAD ya, atau SolidWorks gitu. Goal programming itu semua masuk ke dalam model keputusan multi kriteria tadi yang model majemuk. Oke.